Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Pernahkah kalian merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari balik cermin? Sebuah janji lama, ikatan yang tak terlihat, dan kekuatan yang terus menuntut balas. Tapi sebelum kita menyelami kisah penuh misteri dan teror ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Bersiaplah, karena tidak semua yang membantu datang dengan niat baik. Film dimulai pada tahun 2008 di sebuah gudang rumah yang sunyi. Darci, seorang wanita misterius, terlihat tengah menumbuk sesuatu di dalam lesung. Keheningan itu pecah saat ia mengangkat seekor ayam mati, membacakan mantra dengan suara pelan namun penuh kekuatan, dan memasukkannya ke dalam lesung, menumbuknya dengan tekad yang mengerikan. Adegan berlanjut ke rumah makan miliknya yang ramai dengan pelanggan. Suaminya, Yadi, tampak tersenyum puas atas kesuksesan mereka. Namun, di malam hari saat ia memuji sambal darci yang semakin lezat, sesuatu yang tak terlihat mengganggu kedamaian mereka. Seekor burung gagak datang melayang rendah di dekat mereka. Tanpa diduga, tubuh darci bergerak sendiri tak terkendali. Ia meraih pisau tajam dan mendekat pada Yadi dengan niat yang mengerikan. Saat Yadi berbalik, Darci yang hampir menikamnya tersadar bahwa semua itu hanyalah halusinasi yang mengerikan. Yadi yang bingung dengan tingkah istrinya, mengejar Darci ke kamar. Ketika ia menyentuh pundak Darci, sang istri tiba-tiba pingsan. Dalam kepanikan, Yadi memanggil Maya dan Wulan. Begitu Darci sadar, matanya tampak kosong dan suara mengerikan keluar dari bibirnya. "Mataku sudah tertutup, tak ada yang bisa menolongku." Yadi tercengang, bingung menghadapi kenyataan yang tidak dapat ia pahami. 2 tahun kemudian, Yadi menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Pak Roni, saudaranya, menangani Yadi dengan sabar. Setelah bertahun-tahun, kondisi Yadi membaik dan ia diizinkan pulang. Di rumah, Maya dan Wulan menyambut ayah mereka dengan ceria. Namun, Roni mengingatkan mereka untuk tidak menyentuh topik yang bisa membangkitkan kenangan buruk pada Yadi. Roni juga menanyakan Darci dan Maya menjelaskan dengan nada datar bahwa ibunya tidak banyak berubah, selalu diam dan makan sangat sedikit. Sebelum pergi, Roni berniat mengunjungi Darci, tetapi panggilan mendesak dari istrinya membuatnya harus segera pergi. Malam itu, Yadi menikmati makan malam dengan lahap, namun merasa heran kenapa Darci tidak ikut makan. Ia mengira istrinya masih sibuk di rumah makan. Maya hanya menjawab singkat bahwa ibunya sedang di kamar, tanpa mengungkapkan kondisi sebenarnya. Saat larut malam, Yadi menyalakan radio dan memilih lagu kesukaannya. Dengan penuh kasih, ia mengajak Darci berdansa, mengucapkan terima kasih karena selalu ada di sampingnya. Namun saat Maya terbangun karena suara radio, ia terkejut melihat ayahnya berdansa sendirian, berhalusinasi seolah Darci masih berada di pelukannya. Hatinya pilu menyadari bahwa ayahnya belum sepenuhnya sembuh. Ketika hendak kembali ke kamar, Maya mendengar suara burung gagak menabrak jendela. Ia terkejut saat melihat ayahnya berdiri di halaman. Maya berlari keluar untuk memanggilnya masuk, namun Yadi hanya tersenyum lebih lebar sebelum berlari dan menabrakkan tubuhnya ke ranting pohon yang tajam. Keesokan harinya, setelah pemakaman Yadi, Roni menelepon Maya dan meminta maaf karena tidak dapat hadir. Keluarga mereka, Sucito, Sumarni, dan Bambang, datang untuk melayat. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika pembicaraan beralih ke penjualan rumah. Bambang berpendapat bahwa rumah ini terlalu besar untuk Maya dan lebih baik dijual agar hasilnya bisa dibagi. Sucito yang setuju dengan pendapat Bambang mengingatkan bahwa rumah itu milik ayah mereka, bukan Darci. Namun Sumarni menentang keras, mengingat kedua saudaranya telah mendapatkan bagian warisan masing-masing. Saat Maya sedang membersihkan tubuh ibunya, Sumarni mendekat dan dengan suara pelan membisikkan mantra di telinga Darci. Setelah itu, ia berpamitan dengan cara yang terasa aneh, meninggalkan Maya yang mulai merasakan adanya ketegangan yang tak terungkap. Sebelum pergi, Sucito kembali mengusulkan untuk menjual rumah, tetapi Maya dengan tegas menolak, mengatakan bahwa jikapun rumah itu harus dijual, ia ingin menunggu hingga ibunya sembuh. Ketiganya pun akhirnya pergi dengan perasaan kesal.
merasa gagal membujuk Maya. Namun di balik semua itu, Sumarni diam-diam mengambil sehelai rambut Darci, seolah menyimpan niat yang tak terucapkan. Di tengah malam ketika listrik padam, seekor burung gagak hinggap di kasur Maya. Ia berusaha mengusirnya dengan cepat, tetapi tiba-tiba sosok ayahnya muncul di depannya. Namun ketika ia terbangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang mengerikan, atau mungkin bukan hanya mimpi. Keesokan harinya, Maya memanggil pedagang barang bekas untuk menjual beberapa barang di gudang. Salah satu pedagang tertarik pada lesung tua yang ada di sana, dan bahkan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membelinya. Namun, Maya menolak dengan tegas karena lesung itu adalah barang kesayangan ibunya. Pedagang itu akhirnya membeli barang-barang lainnya meski terlihat kecewa. Siang itu, saat Maya sedang membersihkan tubuh ibunya, ia terkejut melihat tubuh Darci yang membengkak dan dipenuhi belatung. Maya segera menghubungi Roni dan meminta agar ia datang segera. Ketika Roni tiba di rumah, ia langsung terfokus pada cermin besar di kamar Darci. Setelah beberapa saat, Roni dengan suara pelan menyarankan Maya untuk menutup atau memindahkan cermin itu, karena ia merasakan ada sesuatu yang sangat janggal dan menyeramkan. Ia yakin kematian Yadi berkaitan dengan cermin tersebut. Roni menceritakan tentang kakek mereka, Wikarto, yang memiliki 3 istri. 2 diantaranya meninggal tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, Roni kecil melihat kakeknya melakukan ritual di depan cermin ajaib, lalu rebah di dalam lesung sambil berkata bahwa aku selamanya. Dari pantulan cermin, sosok mengerikan muncul, mengambil jiwa kakek mereka dan menumbuk tubuhnya dalam lesung. Ternyata kakek mereka memelihara perewangan, makhluk halus yang harus diberi tumbal sebagai imbalan kekayaan. Maya terkejut mendengar cerita itu, tetapi sebelum Roni bisa menjelaskan lebih lanjut, ia menerima telepon dari istrinya yang memintanya segera pulang. Setelah Roni pergi, Maya berniat menutupi cermin sesuai dengan sarannya. Namun, saat ia melihat ke dalam pantulan cermin, sosok menyeramkan tampak menjilati luka Darci. Maya yang ketakutan segera mencoba menelepon Roni, namun tidak ada jawaban. Ia juga memperingatkan Wulan untuk tidak mendekati kamar ibu mereka. Namun, tak lama kemudian, Darci tiba-tiba memanggil mereka. Wulan yang terkejut melihat ibunya tampak sehat, langsung memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Darci dengan senyum aneh, bahkan meminta Maya mengambilkan kebaya dari lemari. Sebuah permintaan yang terasa tidak biasa. Anehnya, luka-luka di tubuh Darci menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun, dalam perjalanan pulang, Roni tiba-tiba mendapat telepon dari Maya. Tetapi suara di seberang terdengar menyeramkan dan tidak bisa dikenali. Tanpa sadar, Roni terhipnotis dan berjalan menuju rel kereta api, di mana ia akhirnya tewas tertabrak kereta. Di rumah, Maya memakaikan kebaya untuk ibunya dengan perasaan campur aduk, senang namun juga curiga. Ia merasa aneh melihat Darci tersenyum secara tidak wajar di depan cermin. Namun sebelum ia bisa bertanya, istri Roni menelepon dengan nada marah, menyalahkan Maya atas kematian suaminya. Malam berikutnya, Sucito dan Bambang diam-diam menguburkan rambut Darci yang telah diambil oleh Sumarni. Namun, tak lama setelah itu, Sucito dihantui oleh teror makhluk perewangan yang mengerikan, dan akhirnya ia tewas dalam keadaan mengenaskan. Di tengah malam, Maya terbangun karena suara burung gagak yang mengerikan. Ia menemukan bangkai burung di balik bantalnya dan melihat Wulan berjalan dalam keadaan terhipnotis. Wulan hampir melompat ke dalam sumur, namun Maya berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Maya merasa bahwa semuanya berkaitan dengan cermin, dan dengan tekad bulat, ia bersiap untuk menghancurkannya agar semua teror ini berakhir. Namun anehnya, cermin itu tidak pecah saat dilempar batu. Bahkan retak pun tak terlihat, seolah memiliki kekuatan gaib yang menghalangi setiap usaha untuk menghancurkannya. Saat ia berniat mengganti baju ibunya, ia terkejut melihat tubuh ibunya kini berubah menjadi hijau dan berlumut, seolah tubuh itu mulai membusuk. Karena rasa ketakutan yang melanda, membuat Maya segera mengajak Wulan untuk mencari bantuan. Awalnya, Wulan menolak dan mengira ibunya hanya sakit biasa.
Namun setelah melihat tubuh ibunya yang semakin buruk, ia tak dapat menahan rasa takut dan setuju untuk pergi. Mereka berdua menuju rumah Sumarni, dan Maya memohon dengan rasa putus asa agar bibi mereka bisa membantu. Sumarni menanggapi permohonan itu dengan tenang, berkata, "Aku sudah lama berniat untuk membantu, meskipun tidak diminta." Bule sudah berusaha. Sumarni dengan khawatir memberitahu mereka bahwa ibu mereka yang ada di rumah itu bukanlah lagi ibu mereka yang mereka kenal. Ia telah dikuasai oleh perewangan yang sejak lama tinggal dalam tubuhnya. Sumarni telah lama ingin menjual rumah itu, karena dia tahu bahwa itulah tempat di mana semua ritual perewangan bermula. Cermin ajaib yang harusnya sudah dibuang ke Laut Selatan masih tersimpan di rumah tersebut. Kecurigaan Sumarni semakin tajam ketika ia melihat perkembangan pesat rumah makan Darci yang tidak wajar. Ia yakin Darci tidak hanya meneruskan ritual itu, tetapi juga menumbalkan orang-orang terdekatnya untuk memperoleh kekayaan yang tidak seharusnya. Sumarni dengan tegas menjelaskan bahwa jika Darci mengingkari perjanjian itu, dirinya sendiri yang harus berkorban. Darci sejatinya telah melanggar janji dengan tidak menumbalkan Yadi, seperti yang terjadi di awal cerita saat ia tidak menikamnya. Akibatnya, nyawa Yadi direbut dengan paksa, dan kini Darci dihukum dengan sakit yang menyiksa, serta kemiskinan yang melanda keluarganya. Sumarni lalu memberikan kendi berisi air Laut Selatan yang telah dibacakan mantra khusus, dan meminta Maya untuk membasuh tubuh Darci dengan air tersebut. Jika usaha ini gagal, Sumarni memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus membakar ibu mereka hidup-hidup. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi mereka harus berani, karena yang ada di rumah itu bukan lagi ibu mereka, dan hanya pewaris berikutnya yang dapat mengakhiri kutukan ini. Sebelum berangkat, Maya berniat menitipkan Wulan kepada Sumarni. Namun Sumarni menolak dan merasa bahwa Wulan akan lebih aman bersamanya. Tak lama setelah mereka pergi, sosok hantu perewangan yang mengerikan muncul dan menghabisi nyawa Sumarni dengan cara yang mengerikan. Maya dan Wulan akhirnya tiba di rumah. Maya menyuruh Wulan untuk menunggu di dalam mobil dan berpesan agar tidak membuka pintu untuk ibunya. Dengan cemas, Maya masuk ke kamar Darci. Ia mulai mengalirkan air dari kendi ke tubuh ibunya, mulai dari ujung kaki hingga ke kepala. Sementara itu, seseorang mengetuk jendela mobil. Wulan terkejut dan senang melihat pamannya Roni yang datang. Namun, ia belum tahu bahwa Roni telah meninggal. Setelah Maya selesai memandikan ibunya, tak terlihat adanya perubahan sama sekali dan ia merasa semakin gelisah. Maya melihat keluar jendela dan mendapati Wulan yang keluar dari mobil tepat pada saat sosok hantu perewangan di tubuh Darci mulai menunjukkan eksistensinya. Di sisi lain, sosok Roni ternyata adalah jelmaan Wikarto yang kini membawa Wulan menuju gudang. Dengan jantung berdebar, Maya berlari menuju gudang dan terkejut melihat Wulan sudah rebahan di dalam lesung, sementara Darci dan Wikarto berdiri menunggunya. Darci memerintahkan Maya untuk bersalaman dengan Wikarto, dan meskipun takut, Maya tidak bisa menolak karena ibunya mengancam akan menumbuk Wulan. Setelah Wulan akhirnya tersadar, ia berlari menjauh dari gudang. Maya yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, ia meraih kayu penumbuk dan memukul Darci tanpa ampun, hingga akhirnya menumbuk ibunya sendiri ke dalam lesung. Dengan itu, arwah Wikarto pun menghilang, terlepas dari kutukan yang telah berlangsung lama. Maya memerintahkan Wulan untuk menunggu di luar. Ia berencana menghancurkan cermin ajaib yang selama ini menyiksa mereka. Sayangnya, hantu perewangan tiba-tiba menyerangnya dan membuat Maya pingsan. Wulan yang cemas melihat kakaknya terlalu lama di dalam, segera masuk dan menemukan Maya terjatuh tak sadarkan diri. Dalam sebuah momen ketegangan yang memuncak, ia menggenggam sebuah sumbu yang ada di dekatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melemparkan sumbu itu ke arah sosok hantu perewangan yang segera terbakar hidup-hidup. Asap hitam menyelimuti sosok itu, dan tak lama kemudian ia lenyap, meninggalkan kedamaian yang telah lama hilang. Kutukan yang menghantui mereka akhirnya selesai. Sebagai langkah terakhir, mereka pergi ke Laut Selatan, tempat di mana cermin itu harus dibuang untuk selamanya.
untuk memastikan kegelapan itu tidak akan kembali menghantui mereka. Film ini membawa kita ke dalam kisah horor yang begitu mencekam, menyoroti bagaimana batas antara dunia manusia dan kekuatan gaib semakin kabur. Dalam perjalanan yang penuh teror ini, kita diajak untuk merenung bahwa tidak semua rahasia seharusnya diungkap, dan setiap tindakan terhadap hal-hal yang tak terlihat pasti ada harga yang harus dibayar. Ketika kekuatan gelap itu mulai merasuki kehidupan mereka, kita diingatkan akan konsekuensi yang tak terduga dari menjelajah terlalu dalam ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Setelah menonton film ini, kita mungkin bertanya-tanya, apakah Maya benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang kegelapan yang menghantui hidupnya? Atau apakah takdirnya sudah ditentukan sejak awal? Apa yang kita lihat di layar bukan hanya sekedar kisah horor, tetapi juga sebuah peringatan akan betapa gelapnya kekuatan yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan ulasan film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada.